Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Haleluya. Ada berapa banyak yang bersemangat untuk memulai ibadah pada siang hari ini? Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Pastikan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau hormati Tuhan di tempat ini, maka sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tapi kami mau selalu Tuhan dibaharui Tuhan oleh penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Dan juga kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan setiap alat musik yang kami pakai ya Tuhan Yesus. Gedung yang kami pakai dari lantai 1 hingga rooftop Tuhan, sound system dan semuanya Tuhan, kami minta Tuhan Engkau jaga Tuhan setiap kami tempat ini. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat umat-Mu Tuhan yang sedang menuju ke tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau segera tibakan ke tempat ini ya Tuhan Yesus dengan selamat ya Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya kami yang sudah berada di tempat ini Tuhan, kiranya hadirat-Mu melingkupi setiap kami yang mengikuti ibadah ini dari awal Tuhan sampai akhir ya Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan bagi setiap kami Tuhan menjadi berakar dan bertumbuh bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dedikasikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap beribadah bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan, kita puji Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kasih setia. Kasih setia-Mu besar bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Dari awal nyatakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hati kami bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu besar selamanya. Boleh lambaikan kedua tanganmu, nyatakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Katakan Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama
mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Teduhkan hati kami ya Tuhan Yesus, bahwa kami Tuhan layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Rabbatakarala Bayasi Adabada. Oh ya Rabbatakarala. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ini kami Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau yang sembuhkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Dengan sungguh-sungguh nyatakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kami mengucap syukur Tuhan.
yang memberkati kami. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur kami naikkan pujian hanya kepadamu Tuhan. Oh, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Kami menghormati Engkau Tuhan di tempat ini. Hanya layak bagimu Tuhan, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Biar musik yang memuji Tuhan, mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami masih ada pada saat ini Tuhan. Itu semua karena Engkau ya Tuhan. Karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada daripada-Mu di dalam kami, yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Oh, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika kami ada kesalahan ya Tuhan. Ampuni kami atas pelanggaran kami ya Tuhan. Sucikan kami ya Tuhan. Jadikan kami menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan Yesus. Oh ya dada batakara bada 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 bayasi dada batakara bada 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 bada. Engkau yang menyelamatkan kami dari kegelapan ya Tuhan. Engkau yang mengangkat kami Tuhan dari lembah yang gelap. Takkan pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Oh ya dada batakara bayasi dada batakara bada 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 bada. Kami berseru dengan segenap hati kami. Kami berseru dengan segenap jiwa
berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, kami berikan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Benar Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu bagi kami Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju pada Engkau Tuhan, tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Benar Tuhan, memikat hatiku. Kami menuju padamu Tuhan, tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, nyatakan pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Oh, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Benar Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Bawah kami Tuhan, mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata kami tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, betul Tuhan, kami rasakan kasih-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, karena kasih-Mu kami Tuhan, kami mendapat keselamatan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ya Tuhan memanjatkan doa kepadamu ya Tuhan. Kami mohonkan damai sejahtera-Mu ya Allah memenuhi Nusantara tercinta Indonesia. Penuhilah kota, bangsa dan negara kami dengan Roh-Mu, bahkan segenap para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pengerja dan jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya mengalami kemerdekaan oleh kuasa Roh Kudus dari segala kelemahan manusiawi dan mengaktifkan karunia-karunia Roh sehingga menjadi kesaksian dan berdampak kepada penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menyertai dan mengurapi hamba-hamba-Mu dengan marifat dan hikmah dalam mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kami juga berdoa memohon semangat baru oleh Roh Kudus untuk menabur dalam membangun tempat kudus bagi Tuhan, oleh karena cinta akan rumah Tuhan, rumah persembahan, secara khusus penyelesaian RAM
Kiranya terus alami perkembangan pesat oleh kemurahan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, Allah kami yang maha besar. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat siang. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, apa kabarnya pada hari ini? Haleluya, tampaknya belum luar biasa. Coba pastikan kiri kanannya, kasih senyum, katakan Tuhan Yesus membuatmu luar biasa. Haleluya. Kita datang ke tempat ini harusnya dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang memberikan kekuatan. Bahagia itu akan selalu ada dalam setiap orang yang mencari Tuhan. Katakan amin. Sebelum kita memuji Tuhan, lebih lagi izinkan kami bertanya, di tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu anak muda yang baru pertama kali hadir? Kami rindu mengenal. Boleh angkat tangannya? Ada satu di abang kita, ada dua. Boleh kita salam yang ada di sekitarnya, katakan shalom, selamat bergabung di tempat ini. Haleluya. Dan kami percaya saudara dan ibu bukanlah orang asing di tempat ini. Kita semua adalah keluarga besar di tempat ini. Amin. Mari bersama-sama tertanam dalam FFA yang ada, FA Pak Edward dan FA Ibu Helena. Mari bersama-sama kita berada di tempat ini, bertumbuh bersama. Yang setuju katakan amin. Kita terima sukacita surga. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan bersama, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yang menerima sukacita surga sorakan, haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat rasakan kasih-Mu Tuhan, bersama di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa, Dia menaklukkan segala badai dalam hidupmu. Nyatakan bersama, lambaikan kedua tanganmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi. Kami bersuka cita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari Bapak Ibu saja katakan haleluya, haleluya, amin. Kami semangat memuji-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang memberkati kami. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih dahsyat lagi, nyatakan Bapak Ibu saudara.
penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab hanya di dalam namanya ada pengharapan. Berharaplah kepada Tuhan dalam segenap hatimu. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Bersama nyatakan, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, amin. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama kami siap menjaga dengan kuasa mulia. Bersama lambaikan kedua tanganmu, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sorakan haleluya. Katakan kebenarannya yang membebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Dia selalu berikan kemenangan, selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, karena Yesus bersama kita, setia menjaga dengan kuasa mulia. Anak muda yang mau melompat bersama nyatakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Katakan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya, katakan, hanya di dalam. Katakan kiri kananmu, Yesus Dia sumber pengharapan, amin, di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Boleh lambaikan tanganmu sekali lagi. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku hanya di dalam namanya. Oh, hanya di dalam nama. Kami berharap kepadamu Tuhan. Kami akan menguatkan iman kami di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam namamu ada pengharapan kami Tuhan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dalammu ada pengharapan kekal ya Tuhan. Setiap hari kami sampai akhir hidup kami terus untuk berharap kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama umat pemenang sorakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
setiap hati kami Tuhan, hati yang mau mendengar Tuhan akan perkataan firman Tuhan, bahwa kami Tuhan masuk dalam rencana-Mu, pakai kami Tuhan menjadi terang-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mata kami tertuju, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengikuti rencana-Mu Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biar mata kami Tuhan tertuju padamu Tuhan. Mari Bapak Ibu saja angkat lebih tertuju padamu, ku serahkan kami Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah selesai Tuhan dalam memuji dan menyembah-Mu, dan kami akan senantiasa memuji dan menyembah-Mu selama kami ada di dunia ini. Saatnya Tuhan Engkau berfirman, dan urapilah kami yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan yang membentengi hati pikiran kami, dari dalam diri kami dan sekeliling kami, agar firman yang sebentar akan kami dengarkan bersama-sama jatuh di hati yang subur, berbuah-buah, berlipat-lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Karena Engkau yang mengetahui akan seluruh isi hati kami. Hidup kami tidak lain hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang percaya dan bersama-sama untuk mendengar firman, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ya, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini merupakan minggu terakhir di bulan April yang bertemakan tentang karunia dan kemerdekaan di dalam Roh Kudus. Ya, saya akan memberikan tema sebagai bagian daripada tema karunia dan kemerdekaan dalam Roh Kudus, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita akan membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Kita akan membaca bersama-sama secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat yang genap. Ya, walaupun ini memang merupakan firman yang sering kali kita baca bersama-sama, mungkin hari ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau sampaikan bagi kita semua. Tolong tampilkan di layar Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Dapat? Ya. Saya akan membacakan ayat 16, nanti sambung Bapak Ibu sekalian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Enggak keluar ayat 17, biasanya harus refleks deh itu ya. Ini mah udah gangguan ini. Ayat 17-nya mana 17? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Ayat 26 bersama-sama. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, demikian firman Tuhan. Melalui pembacaan kita ini kembali kita diingatkan untuk menyelidiki hidup kita di tema yang terakhir dalam bulan ini tentang karunia dan kemerdekaan di dalam roh. Apakah Bapak Ibu dan saudara sekalian termasuk juga saya memang 100% sudah hidup di dalam roh atau masih hidup di dalam pengaruh kedagingan? Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa menjawab. Sebagaimana yang sudah kita baca bersama-sama di sini, ada 15 indikator yang menunjukkan ciri-ciri orang yang hidup di dalam kedagingan. Memang Alkitab berkata bicara kedagingan itu sebetulnya merupakan berbicara tentang kehidupan secara jasmani. Itu hal yang wajar ya. Yaitu berbicara tentang kebutuhan kita sehari-hari. Tapi bicara keinginan daging itu salah satu aspek dari sifat manusia yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Makanya di sini kita baca tadi ditampilkan ada 15 ciri-ciri orang yang hidup dalam kedagingan dan ada 9 bukti daripada orang yang hidup dalam roh. Nah, itu apa? Berbuah roh. Kalau kedagingan itu berbuah-buah kejahatan. Itu yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, sekarang yang pertama kita baca tadi itu percabulan. Apa itu percabulan? Coba perbesar layarnya. Percabulan adalah hal yang berkaitan dengan perbuatan tidak senonoh, ya, melanggar akan kesopanan dan kesusilaan. Orang yang hidup dalam keinginan daging akan hidup dalam ketidaksenonohan. Hidup yang suka melanggar kesopanan dan kesusilaan itu disebut percabulan. Ya, ini bisa diterjemahkan masing-masing. Apa itu percabulan? Apalagi di akhir zaman ini Bapak Ibu sudah banyak ya potensi di luar hidup diri kita itu, berbagai perkembangan dunia ya yang menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat cabul. Makanya saya sedih kalau orang-orang awam melakukan percabulan itu welcome. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan melakukan percabulan itu mengharu-birukan panggilan pekerjaan Tuhan. Itu. Karena masih ada saja ya pendeta, hamba-hamba Tuhan bisa minta maaf yang juga terjerumus dalam hidup percabulan. Itu. Yang kedua, kita melihat kecemaran. Ini perbuatan daging yang kedua. Apa itu kecemaran? Kecemaran adalah segala sesuatu yang membuat manusia tidak layak datang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu apa? Kudus dan suci. Sehingga untuk datang kepada Tuhan, saudara dan saya harus menjaga apa? Kekudusan hidup supaya bisa bersatu dan datang kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya berbuat apa saja yang mengakibatkan saudara dan saya tercemar, maka kita tidak layak apa? Untuk datang ke hadapan Tuhan. Ibadah yang kita jalankan itu hanya bersifat seremonial. Hanya bersifat syariat. Tepuk tangan, ya, puji Tuhan, haleluya. Tapi kita melakukan kecemaran yang orang lain tidak tahu. Yang tahu hanya saudara, Tuhan dan iblis. Gitu. Seremonial belaka tanpa urapan dan kuasa, tanpa sukacita dan damai sejahtera. Karena kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Nah, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16, ibadah yang sejati itu apa? Yang lahir dari apa? Hal-hal yang bersifat rohani. Bukan hal-hal yang bersifat duniawi. Itu hiasan saudara dan saya itu hiasan rohani yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan hiasan jasmani. Kalau dibilang Petrus bilang itu kalau wanita rambut dikepang-kepang, ya kan? Atau alis disulam, ya, itu nggak penting di hadapan Tuhan. Itu mata di maskara, itu ya, perut disulam, ya, nggak ya, belum ada sulam perut ya. Nah, itu kecemaran yang kedua. Karena di dalam Matius pasal 5 ayat 8
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kata 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16, kuduslah kamu, maka aku, sebab aku kudus. 1 Petrus pasal 3 ayat 3-4 itu tadi hiasan rohani kita itu ya. Apa di dalam Roma pasal 12 ayat 1 apa? Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Berarti banyak faktor di luar hidup kita Bapak Ibu sekalian yang membuat kita melakukan kecemaran. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, hawa nafsu. Tolong diperbesar supaya bisa dibaca. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah segala sesuatu yang berurusan dengan kesenangan. Tidak mau untuk mengendalikan diri, melakukan kesalahan dengan sengaja dan tidak segan-segan melakukannya walaupun dia sudah tahu salah. Nafsu saja tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Maksudnya Tuhan memang menciptakan kita itu dengan satu hal yang disebut nafsu. Nah, kalau orang hidup tanpa nafsu itu masalah. Ya, contohnya tidak nafsu makan, itu kan masalah ya. Tidak nafsu untuk sekolah, tidak nafsu untuk belajar, itu masalah. Tapi kalau kata nafsu disandingkan dengan kata hawa, yang diartikan hawa itu bisa disamakan dengan udara. Udara bisa di mana-mana. Berarti hawa nafsu berarti bisa di mana-mana. Itulah hawa nafsu. Itulah apa? Keinginan daging. Kalau orang sudah dikuasai hawa nafsu, pasti segala cara dihalalkan. Amin. Makanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan sampai terjebak dalam hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu bicara segala keinginan yang sebetulnya belum saatnya saudara mendapat kepercayaan dari Tuhan, tapi saudara tidak sabar. Akhirnya menghalalkan segala cara. Yang keempat, penyembahan berhala. Tolong perbesar sedikit lagi. Penyembahan berhala itu disebut sebagai perbuatan daging. Penyembahan berhala adalah pemujaan terhadap apapun selain daripada Tuhan. Apakah dia menyembah patung-patung atau dia menyembah diri sendiri. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita hidup terfokus hanya kepada diri sendiri. Itu tadi yang saya katakan ya, manusia zaman sekarang dirinya yang diutamakan. Itu bagaimana supaya penampilan bisa eksis di mata orang. Ya berbagai cara kan dibuat kan. Itu. Bahkan resiko kanker pun dihindari, tidak peduli dia. Yang penting bisa dilihat orang. Itu ya. Ada istilah botok, dibotok, ada sedot lemak. Itu baru hidung yang sudah dibikin Tuhan memang bentuknya bagus, dipermak. Terakhir salah operasi, ya kan? Hidungnya jadi hidung Petro, ya kan? Mau mancung jadi kemancungan, gitu. Mau mancung jadi hidung semar, jadi pesek, itu. Akibat apa? Gila, tren. Itu. Apa itu? Penyembahan berhala. Jadi tidak lagi menyembah Allah. Makanya di situ dibilang apa? Segala sesuatu selain Tuhan yang kita sembah, itulah penyembahan berhala. Jadi terimalah diri kita apa adanya Bapak Ibu sekalian ya. Nggak usah disulam-sulam ya kan. Apalagi ditato-tato kembang demi kecantikan ya kan. Yang nggak ada teh lalat dibikin teh lalat. Terakhir teh lalatnya bengkak jadi kanker kan. Jadi harusnya teh lalat kecil jadi besar. Itu banyak kejadian seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Mengkultuskan diri sendiri, mendewakan diri sendiri sampai dia lupa beribadah, lupa baca Alkitab, lupa ke gereja, lupa persekutuan, lupa pelayanan, segala-galanya lupa karena dirinya yang dipuja-puja. Padahal kita diciptakan Allah apa? Untuk melayani dia. Itu seperti Rick Warren itu dalam bukunya yang terkenal bestseller itu apa? Untuk apa aku ada di dunia ini? Untuk apa saudara dan saya diciptakan? Itu tidak lain hanya untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Selebihnya itu hanya berjalan apa adanya. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Cukupkanlah apa yang ada padamu. Yang kelima, apa yang kelima? Sebelum kita sudahi. Sihir. Nah, sihir ini apa? Coba perbesar. Sihir berarti menggunakan ilmu sihir.
kuasa gelap, pesugihan dan lain-lain. Dengan kata lain, hal-hal ini Tuhan tidak berkenan dan dianggap kekejian di mata Allah. Kalau saudara baca kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 1 sampai 25, di situ bagaimana Raja Saul masih bersekutu dengan seorang dukun wanita di Endor ya, minta membangkitkan roh Samuel. Itu menimbulkan apa? Sakit hati Allah. Akhirnya Saul ditolak sebagai raja. Gitu. Cukuplah kita berserah kepada Tuhan. Karena dia sudah sempurna. Matius 28 ayat 18 bilang apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi tidak ada lagi oknum di dunia ini yang bisa menandingi kuasa Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang keenam, secara cepat, perseteruan. Perseteruan berarti suka permusuhan dan suka menciptakan perlawanan. Orang yang suka berseteru itu dia melakukan perlawanan terhadap kasih. Melakukan perlawanan terhadap kasih perintah Yesus. Melakukan perlawanan terhadap kasih berarti kita melawan perintah Tuhan. Karena Tuhan berkata, hendaklah saudara dan saya saling mengasihi. Berbeda pendapat boleh, tetapi melakukan perlawanan terhadap kasih itu tidak boleh. Karena kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Contohnya banyak. Nah, ini contohnya masalah selera. Saya tidak suka cabai. Istri saya rajanya cabai. Rajanya jengkol istri saya. Kalau lihat jengkol pantang nggak apa beli, pasti beli. Pokoknya yang berhubungan dengan rusak kamar mandi dia beli, ya. Jengkol, pete pasti dibeli. Saya yang sering kali nggak terima ya. Itulah berbeda selera. Tapi kan dia istri saya. Tetap saya kasih walaupun berbeda. Kita berbeda satu dengan yang lain. Tapi ingat, di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Jangan sampai gara-gara perbedaan hilang kasih. Yang ketujuh, perselisihan. Perseteruan atau perselisihan tadi? Perselisihan. Perselisihan itu sama saja dengan perseteruan, tetapi perselisihan lebih spesifik. Itu dikaitkan dengan persaingan yang membawa kita kepada pertengkaran. Pada hakikatnya persaingan itu hal yang wajar. Misalnya persaingan dalam dunia politik ya, yang baru kita lewati hari-hari ini kan, sampai masuk ke Mahkamah Konstitusi ya, gitu. Karena biasa tuh pihak yang kalah selalu nggak terima ya. Terakhir memang ternyata pihak 02 itu yang menang. Itu wajar ya, persaingan dalam dunia pendidikan hal yang wajar. Itu persaingan untuk maju, persaingan untuk yang sehat. Tapi kalau menghalalkan segala cara, itu namanya sudah menuju kepada pertengkaran. Dia menghalalkan segala cara itu, apalagi persaingan dalam dunia bisnis. Itu biasanya menggunakan kuasa gelap ya. Banyak seperti itu. Akhirnya menimbulkan pertengkaran. Nah, di sini perselisihan menuju pertengkaran apa misalnya? Saya tidak tahu ya. Apakah memperebutkan seorang perempuan, kita tidak tahu ya. Berbagai cara kan dilakukan kan. Lomba-lomba mengelek ya, lomba-lomba tampil beda. Itu akhirnya berantem karena satu orang yang diperebutkan. Itu bisa menimbulkan apa? Hilangnya kasih. Karena perselisihan tadi, hal-hal yang sepele, ya kan? Padahal wanita berserak di mana-mana. Tapi yang satu diperebutkan sampai bacok-bacokan. Itu kan bahaya ya. Terimbas kepada pelayanan kan? Nggak mau lagi ikut kunjungan, nggak mau lagi ikut FA gara-gara seorang perempuan. Itu kerjaan siapa itu Bapak Ibu? Kerjaan sibolis itu ya. Banyak cara iblis buat kita ini apa? Berseteru, berselisih, bahkan berakhir kepada apa? Perpecahan. Yang kedelapan, ya kita nggak lama ya, mungkin sampai jam 2 nanti. Yang kedelapan coba. Yang kedelapan iri hati. Tadi kita sudah baca bersama-sama keinginan daging. Yang kedelapan itu adalah iri hati, ini yang paling berat ya. Apa itu iri hati? Iri hati adalah keinginan untuk memiliki yang bukan menjadi milik kita. Iri hati juga adalah keinginan untuk melebihi seseorang. Definisi lain dari iri hati, lebih baik saya rugi sedikit asal engkau rugi lebih banyak. Dalam bahasa Batak, dang tu au, dang tu ho, tu magon tu begu. Itu. Yalah, kalau dalam dunia dagang kan gitu ya.
Nggak apa-apa rugi sama-sama, yang penting asal jangan sama kau. Kan gitu dia. Itu bahaya ya. Di dalam dunia pelayanan pun kalau terjadi itu sangat disesalkan. Sifat iri hati yang sering kita dengar dalam pernyataan itu apa? Senang sekali kalau lihat orang susah, tetapi susah kalau lihat orang senang. Oh, itu ciri-ciri orang iri hati. Seringkali kena penyakit 4S. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kalau ada harta orang tambah, pening dia. Langsung gosip, ya kan begitu ya. Biasanya itu orang-orang yang di lingkungan tinggal di rumah-rumah yang padat penduduk ya. Gitu, ada sesuatu yang tambah, dia langsung kepo. Ah itu. Kenapa? Kalau orang Batak bilang ada istilahnya hotel, ya. Hosom tea latte. Oh gitu. Pantang lihat ada orang ada lebih, pasti dia langsung sibuk sendiri. Nah, itu harus kalau bisa di sini jangan ada, ya. Jangan ada yang mengaku. Enggak ya. Harus memang ditinggalkan itu. Yang ke-9 amarah. Amarah ini berkaitan dengan kemarahan yang meluap-luap. Ini yang tidak boleh Bapak Ibu. Marah itu positif, tandanya kita normal ya. Tapi marah kalau dibarengi dengan amarah itu menuju emosi. Kalau udah emosi kan mata gelap, silap, menimbulkan kerugian. Anak saya hobi main Mobile Legend, hobi main laptop. Ya, sudah masuk epos dia, ya, sudah top global lah katakan. Tapi mengiringi perjalanannya menuju yang sekarang dia posisikan ini saya nggak terima karena saya nggak setuju ya dengan hobi anak-anak sekarang kan kadang-kala berseberangan dengan orang tua najolo kan suka anak-anaknya konvensional kan. Kalau nggak jadi polisi, PNS. Ya saya kan orang najolo konvensional ya. Kau belajar untuk apa nak? Sarjana kok cari udah melamar PNS nggak lolos. Jadi trauma ya. Saya antar ke Jakarta bolak-balik saya. Masuk sekolah kedinasan itu ya, STAN, imigrasi gitu. Tapi memang nasibnya nggak rezeki kan, saingan puluhan ribu. Ah udahlah Pak, aku nggak usah PNS. Itu Bapak nggak usah atur aku, kan begitu. Oke, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Singkat cerita, dia minta laptop karena dia punya yang sekarang kurang bagus, kan begitu. Dia di situ di satu hari saya pergi ke Sambu ngantar keluarga saya untuk beli oleh-oleh ya karena mau ke Jakarta. Dia main laptop pagi. Saya bilang, Dan, kau jangan lupa air itu kan masih kosong bak. Nanti kau matikan, ya? Iya Pak, cepat kali jawabnya. Iya Pak. Asal supaya jangan terganggu dia kan. Padahal itu stop kontak. Sumur bor itu kan di depan matanya tinggal gini saja. Jadi saya pulang jam 2 air masih jalan. Sudah tumpah-tumpah. Dari pagi jam 8 pergi jam 9, jam 2 masih nyala. Itulah amarah tadi. Ya kan? Emosi yang ya laptop korbannya. Gitu. Tinggal saya ribut sama orang rumah. Koen aja menghancurkan itu. Habis gimana? Kalau saya ke rumah sakit gimana? Stroke. Tapi itu sebagai pelajaran Bapak Ibu. Jangan kita marah sampai menuju emosi. Karena ciri orang yang dewasa rohani, dia bisa menahan amarah. Mudah menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, dia bisa mengendalikan diri. Itu ciri orang yang dewasa rohani. Jadi dari kejadian tersebut saya banyak pelajaran. Saya harus belajar menahan diri dalam segala situasi dan keadaan. Karena seringkali iblis banyak cara untuk kita terjebak dalam pertengkaran, dalam perselisihan. Itu gunanya kita setiap hari apa? Bersekutu, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ikut pamili altar, ikut kunjungan, ikut melayani kemana-mana. Kita bentengi hidup kita, diri kita setiap hari. Karena 1 Petrus pasal 5 ayat 8, iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan siapa saja yang lengah. Yang ke-10, kepentingan diri sendiri. Ini kan sebentar lagi ya, orang cuma 15 kok ya, kecuali 30 baru kalian agak kebingungan ya. Ini harus kita tuntaskan. Kepentingan diri sendiri itu adalah segala sesuatu yang berpusat kepada diri sendiri. Ego boleh. Yang nggak boleh apa? Egois, maunya dirinya aja yang diperhatikan, dirinya yang paling banyak.
Orang lain nggak usah, dianggap orang lain itu jin semua, itu nggak boleh. Nggak boleh kita memiliki mental egois, ya. Mudah-mudahan di sini sudah terhapus semua. Itu. Karena itu memang cara iblis untuk kita memecah belah. Yang ke-11 percideraan, sama itu. Percideraan dan kepentingan berpotensi semua berujung kepada perpecahan. Upaya menghancurkan persatuan dengan cara merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Itu roh percideraan, karena kita diciptakan berbeda. Ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, telunjuk dan jempol. Masing-masing punya fungsi yang berbeda. Jadi nggak ada yang lebih hebat dalam hidup ini. Tuhan yang hebat. Kaki nggak bisa kata pada tangan, aku nggak perlu engkau. Perut nggak bisa berkata kepada kepala, aku nggak perlu engkau. Semua saling membutuhkan. Coba kalau saudara jam 2 malam sesak mau ke kamar mandi, kaki udah melonjor lurus, udah tidur, tangan udah tidur, perut mules, perut bilang sama kaki, bantulah aku mau ke toilet. Enggak lah, kau jalan sendiri. Mana ada gitu. Pasti semuanya kompak kan untuk mendukung perut supaya jangan terjadi goncangan, kan begitu. Sama gak? Kalau dalam hidup ini kita saling melengkapi, saling mendukung, pasti yang ada apa? Kebersamaan, kemajuan, kemenangan. Yang ke-12, apa ke-12? Roh pemecah. Roh pemecah berkaitan dengan berbeda pandangan yang membuat satu orang atau satu kelompok tidak saling menyukai. Ini roh-roh Nikolai. Roh yang tidak suka ada kemajuan. Mudah-mudahan kita berdoa terus tidak ada roh-roh Nikolai di tempat ini. Karena kita digoncangkan terus pekerjaan Tuhan, terus sampai akhir zaman digoncangkan. Nggak pandang bulu iblis. Mau gereja besar, mau gereja kecil, semua dihajar, diratakan semua. Mau satu orang pun diratakan. Itu. Saya mengalami sendiri ya. Silih berganti, jatuh bangun, membentuk rumah tangga, itu nggak perlu saya cerita, silih berganti. Karena iblis tahu ujung tombaknya saya dalam rumah tangga kan, bukan istri dan anak saya kan. Kalau saya kayak KU gimana? Mungkin saya nggak berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian sampai hari ini. Karena seringkali iblis pakai cara, kalau nggak orang terdekat, orang luar. Kalau nggak orang luar, penyakit. Kalau nggak penyakit, pekerjaan. Kalau nggak pekerjaan, jodoh. Kalau nggak jodoh, segala macam cara. Dibuat kita apa? Lupa kepada panggilan. Kata Rick Warren, untuk apa saudara dan saya ada di dunia ini? Tidak lain, hanya untuk melayani Tuhan. Karena semua akan kita tinggalkan hidup ini. Mau saudara punya rumah kolam renang, mau saudara punya Lamborghini, mau saudara punya uang triliunan, itu tidak dibawa mati. Karena kesenangan, sukacita yang abadi hanya di dalam Tuhan. Dunia ini hanya kesenangan sesaat. Kalau saya mengejar kesenangan, saya nggak ada di sini Bapak Ibu, ya. Karena masa lalu saya itu cukup kelam, berbeda tipis dengan Rasul Paulus. Tapi Paulus bilang apa Bapak Ibu? Semua yang kumiliki setelah aku mengenal Yesus itu tidak lebih dari skubala, sampah. Itu arti sebenarnya sebetulnya agak kasar, tapi itu diperhalus. Tak lebih daripada kotoran. Kenapa? Karena Paulus mengenal Yesus lahir batin, sampai dibilang apa? Kalau bisa aku sama dengan penderitaanmu. Karena betapa nikmatnya memang hidup di dalam Tuhan. Sampai dia apa? Berlari-lari setiap hari kepada panggilan surgawi. Untuk terus apa? Menyempurnakan panggilan dia supaya semakin hari semakin berkenan. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8 apa? Sekarang kepadaku tersedia mahkota kebenaran. Tapi bukan kepadaku saja mahkota itu diberikan, tapi kepada setiap kita yang sampai hari ini terus dan selamanya menjaga kekudusan. Itu apa? Untuk menerima mahkota kebenaran. Yang ke-13, kedengkian. Kedengkian
adalah rasa iri kepada orang lain yang memiliki banyak hal. Dia tidak suka orang memiliki banyak hal melebihi diri sendiri. Nah, itu sama itu dengan yang keinginan daging, iri hati itu hampir sama ya. Beda-beda tipis. Tapi ini semua merupakan punya hakikat sendiri-sendiri yang berhubungan dengan kedagingan. Yang ke-14. Apa yang ke-14? Kemabukan. Kemabukan berkaitan dengan kemabukan yang membuat orang lain tidak lagi mengenal diri sendiri. Ini kemabukan itu ya seperti minum tua ya. Minum apa itu? Jack Daniel ya. Apa? Red Label, Black Label, sabu-sabu, ganja, ekstasi, segala hal-hal yang melanggar hukum dan melanggar firman Tuhan. Itulah yang dinamakan kemabukan. Sampai ada istilahnya bucin. Itu pun bucin pun kalau nggak terkendali bisa jadi lupa diri. Makanya dibilang budak cinta, ya kan? Kalau cinta sudah melekat, tai ayam pun rasa coklat. Tai kucingnya. Nah, cinta boleh, itu hal yang wajar. Tapi jangan bucin. Kalau sudah bucin kan bahaya ya, merusak diri sendiri. Minjam pun dipala-palai asal supaya bisa menyenangkan kekasih hati. Karena udah bucin. Kan begitu. Lupa berdoa, lupa makan, lupa pulang, sampai nginap di rumah pacarnya. Itu yang bahaya itu. Jadi kemabukan enggak itu? Kemabukan, mabuk cinta. Itu bahaya. Sangat berbahaya saudaraku. Karena kalau orang sudah mabuk cinta, lagunya Iwan Fals akan muncul, nyamuk-nyamuk yang nakal. Nah, itu. Dan kecoa liar, itu yang bahaya ya. Terjadi tabrak lari, kan begitu. Repot. Makanya nih tolong ya, perempuan-perempuan, kuasailah dirimu dalam segala hal supaya engkau menjadi tenang dan bisa berdoa. Karena jangan pernah tergoda dengan bujuk rayu orang-orang di luar sana ya. Di sini memang nggak ada yang bucin ya. Nggak ada yang ngaku yang begitu. Yang 15, yang terakhir yang ke-15 itu pesta pora. Pesta pora adalah keributan bersama-sama dalam sebuah perayaan itu. Ini pun kedagingan. Pesta wajar ya, kita bersyukur wajar ya. Ada acara ulang tahun, syukuran karena seorang anak mungkin diterima PNS, syukuran karena sehat pulang dari rumah sakit. Tapi jangan pesta pora sampai ngundang musik sampai jam 2 pagi. Itu kan namanya udah kedagingan. Nah, ke-15 hal inilah yang kita mau introspeksi diri. Watchman nih, seorang pendiri gereja yang terkenal pada masanya di abad ke-20 yang menulis salah satu buku yang bestseller sama seperti Rick Warren. Dia menulis buku yang terkenal, kalau saudara searching di Google, itu Remuknya Insan, Keluarnya Roh. Ya, ini Watchman nih, coba tolong perbesar bukunya itu. Itu judul bukunya apa? Remuknya Insan, Keluarnya Roh. Dasarnya diambil dari Matius pasal 16 ayat 24. Kalau saudara dan saya mau mengikuti Yesus, ada harga yang harus saudara bayar. Yang pertama apa? Menyangkal diri. Berarti segala kedagingan yang sudah kita baca bersama-sama itu harus bisa kita sangkal. Pikul salib, berarti menahan segala keinginan. Menderita gak itu? Menderita, pikul salib setiap hari. Harusnya nongkrong di kafe, harusnya dugem, harusnya karaoke, harusnya jalan-jalan keluar malam, bla 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 bla. Demi Yesus, aku rela pikul salib. Dan yang terakhir apa? Ikutlah aku. Ada 3 langkah yang harus saudara bayar harga kalau mau berkenan di hadapan Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, dan ikutlah aku. Inilah dasar dari Watchman ini menulis buku yang berjudul Remuknya Insan, Keluarnya Roh. Tidak akan pernah saudaraku roh yang ada di dalam dirimu itu keluar berapi-api kalau saudara tidak mematikan segala keinginan daging. Itu dia bilang remuknya insan. Berarti apa? Mematikan segala keinginan daging sebagaimana yang sudah kita baca tadi, ada 15 contoh
dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu bisa keluar. Nah, kenapa orang yang sudah menerima Yesus dibaptis selam, hari pencurahan Roh Kudus yang sebentar lagi akan kita rayakan, tidak melakukan kemenangan, tidak merasakan kemenangan. Dia sudah menerima Roh Kudus, tapi selalu hidup dalam kekalahan, selalu hidup dalam kebingungan, selalu hidup dalam kekacauan, tidak merasa sukacita. Di mana Roh Kudusnya? Karena kalau sudah didiami Roh Kudus tidak hilang dari dalam diri kita. Di saat kita meresponi panggilan. Di mana Roh Kudus itu? Kata Watchman nih, Roh Kudus itu kita tidurkan di alam bawah sadar. Coba tampilkan layarnya. Ini. Sebagaimana tema kita hari ini, hidup dalam pimpinan Roh. Berarti secara sadar di alam nyata kita hari ini, alam sadar, Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita. Nah, diri kita sendiri apa? Ditidurkan di alam bawah sadar, seperti kita tidur. Betul kan? Kalau kita tidur kan tanpa kita sadari, kita banyak hal yang menghiasi kan, namanya bunga-bunga tidur ya. Itulah, kalau memang Roh Kudus kita serahkan sepenuhnya memimpin hidup kita. Diri kita tidak lagi apa? Mengatur hidup kita, tapi serahkan semua kepada Roh Kudus. Karunia dan kemerdekaan yang dijanjikan Tuhan itu pasti beracara dalam hidup saudara dan saya. Kenapa karunia yang saudara miliki tidak keluar? Kenapa kemerdekaan yang Tuhan berikan tidak saudara nikmati sepenuhnya? Karena saudara masih hidup dalam kedagingan. Karena saudara dan saya masih mengatur diri sendiri. Bukan diserahkan sepenuhnya kepada Roh Kudus. Maka Paulus bilang apa? Hendaklah engkau penuh dengan Roh. Hidup dipimpin oleh kedagingan. Nah itu, coba perbesar. Itu tadi hidup dipimpin Roh Kudus ya. Roh Kudus yang beracara. Kalau hidup dalam kedagingan apa? Alam sadar. Aku diri sendiri yang memimpin. Roh Kudus di mana? Roh Kudus saudara Nina bobokkan di alam bawah sadar. Roh Kudus kau tidur aja dulu. Aku hari ini banyak acara. Kan gitu ya. Nanti pulang kita jumpa lagi. Kan begitu ya. Tanpa kita sadari. Makanya banyak saudaraku orang-orang percaya yang hidup dalam kekalahan. Yang hidup dalam kegagalan. Tidak mengalami pembaharuan. Tidak mengalami kemenangan. Kenapa? Karena tidak sepenuhnya dirinya diserahkan kepada Roh Kudus untuk memimpin hidupnya. Nah kalau kita berkaca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, ada 4 ciri, 4 tanda orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Perbesar lagi. Yang pertama apa? Bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Ya, setelah mereka dibaptis oleh Petrus, di ayat 42-nya apa? Mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Bertekun di sini apa Bapak Ibu? Bertekun itu artinya apa? Bersungguh-sungguh, rajin, ikut apa? Pengajaran dan persekutuan. Supaya setelah dia meresponi Tuhan Yesus tadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, imannya bertumbuh. Nah, ciri yang pertama orang yang dipimpin Roh Kudus apa? Setiap hari pasti dia bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Tidak ada cara lain sebagai indikator penunjuk kalau orang itu betul-betul dipimpin Roh Kudus, pasti dia rajin dalam persekutuan. Yang kedua apa? Bersatu dalam kehidupan dan pelayanan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45. Bersatu itu apa Bapak Ibu? Walaupun kita berbeda secara status, berbeda secara umur, berbeda dalam latar belakang sosial apapun, kita bersatu. Yang berbeda-beda tadi dipersatukan. Makanya slogan Indonesia Merdeka apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apapun pekerjaan Tuhan yang saudara jalani sampai hari ini, khususnya di Jemaat Sutomo Tore ini, tanpa persatuan tidak akan pernah ada perubahan. Ini harga yang harus kita bayar kalau kita mau mengalami
perkembangan, pertumbuhan dan kemajuan dalam hidup pelayanan kita. Kita harus bersatu tanpa memandang perbedaan. Karena semua kita punya nilai di mata Tuhan. Ya, punya nilai. Jangan saudara pikir nanti saudara nilainya lebih besar daripada yang lain. Itu kan pernah dipertanyakan sama murid Tuhan ya. Tuhan, kira-kira dalam kerajaan surga nanti siapa yang duduk di sebelah kananmu? Siapa yang duduk di sebelah kirimu? Itu kan mau cari ini ya. Wah, aku lebih lah, kata Yesus, nggak usah kau pusingkan itu, kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Mau 1 talenta, mau 2 talenta, mau 5 talenta, mau 1 karunia, mau 2 karunia. Buktikan bahwa saudara memang adalah orang-orang yang punya nilai di mata Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Bertekun dan bersehati dalam ibadah. Tadi bertekun apa? Dalam pengajaran dan persekutuan. Yang ketiga yang tidak kalah penting apa? Bertekun dan bersehati dalam ibadah. Bersehati ini maksudnya apa Bapak Ibu? Seia sekata. Itu senasib, sepenanggungan. Tanpa kesehatian sulit saya bayangkan itu ya. Memang jasmani duduk bersama-sama ya. Kalau hati saling bertolak belakang itu bahaya ya. Duduk memang dalam ibadah tapi tidak ada kesehatian. Kenapa? Karena ya kita tidak tahu ada kejengkelan kah, ya kan? Ada sakit hati, ketersinggungan. Ini yang perlu orang yang sehat itu biasanya ada keterbukaan. Jangan pendam masalah, karena iblis di sana ada. Seperti Kain dan Habel, masalah dipendam berakhir dengan pembunuhan, berakhir dengan penderitaan sepanjang masa. Contoh Kain dan Habel kan, masalah dipendam. Padahal sudah diingatkan oleh Tuhan, jangan pendam masalah. Jumpai siapa yang di sini saudara percaya untuk membimbing saudara dalam perdamaian, dalam rekonsiliasi. Siapa pemimpin saudara di tempat ini? Jumpai ya gembala sidang saudara, jumpai korbakum saudara, supaya kita menang dari segala cara iblis untuk merusak panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir apa? Disukai semua orang. Itu indikator yang terakhir, ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus pasti disukai semua orang. Itu tidak bayang-bayang, tidak slogan, tapi indikator yang utama. Kalau saudara dan saya dipimpin Roh Kudus, pasti diri saudara disukai semua orang. 30 tahun yang lalu saya melayani Tanah Merah. Saya pala-palain naik angkot, berjejal-jejal dengan anak sekolah. Tapi karena saya mencintai pelayanan Tuhan, ke Tanah Merah pun saya pala-palai. Saya bawa gitar di belakang macam musafir. Karena itu yang saya layani itu Tanah Merah gereja yang sudah mati. Udah 7 tahun tidak ada lagi ibadah. Tapi karena saya terbeban sekali untuk memajukan, menumbuh kembangkan kembali jemaat di Tanah Merah. Gak apa-apa. Saya tinggalkan semua kesenangan dunia demi pekerjaan Tuhan di Tanah Merah. Sekarang Tanah Merah udah menjadi gereja besar. Tapi catatan sejarah tak pernah terhapuskan di hadapan Tuhan. Itu siapa itu 30 tahun yang lalu yang sempat mempertaruhkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Tak akan pernah hilang itu. Walaupun sekarang gembala sidangnya sudah berganti-ganti. Tapi siapa di situ dulu yang rela meninggalkan segala kesenangan dunia demi pekerjaan Tuhan. Makanya setiap Jumat kalau saya hadir di Tanah Merah, orang satu kampung itu langsung rame. Bang Beri datang, macam nyambut Jokowi. Itu sukacita yang gak bisa dibayar. Kenapa? Karena itulah hasil jerih payah saya. Karena itu ladang tebu berhektar-hektar, tapi saya gak peduli. Karena demi pekerjaan Tuhan ya, saya dilindungi. Berbagai cara memang saya mau dicelakai, tapi selama Tuhan ada bersama saya yakin tidak akan bisa saya disentuh. Kan itu ya. Selumbar benang pun, selumbar rambut tidak akan pernah jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Berarti memang Tuhan itu dahsyat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 21. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan pasti diselamatkan. Seminggu yang lalu saya kecelakaan besar itu di Balige. Memang teruji nama Tuhan Yesus. Bukan saya sok paten, tidak.
Semua karena Tuhan. Cuma saya kurang lengkap kalimat saya ya. Harusnya saya bilang Tuhan selamatkanlah kami, mungkin nggak jadi tabrakan. Jadi malaikat mungkin bingung kan, oh berarti yang diselamatkan orang ini aja, makanya saya selamat, nggak ada apa-apa. Cuma mobil hancur Bapak Ibu, tapi udahlah ya kan, itu bisa diganti. Kalau nyawa bisa ditambal nggak? Ditambal sulam, nggak bisa ya. Itu memang sudah saya buktikan sampai hari ini. Memang nama Yesus itu dahsyat men. Dahsyat men. Saya tinggal di Pastori, di tengah-tengah ladang tebu berhektar-hektar. Segala macam gangguan saya alami, karena saya sendiri. Tapi mana peduli saya. Ya kan, oh kalau mau ganggu lah situ. Tapi jangan coba-coba sentuh, kan begitu. Terakhir capek sendiri kan. Itu segala macam makhluk-makhluk apalah di situ. Sampai akhirnya lari semua kan, tunggang langgang. Kenapa? Karena saya yakin 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada dalammu lebih besar dari segala roh apapun yang ada dalam dunia ini. Dan apa? Dan Allah menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Itu tanda yang terakhir yang sebagai ukuran. Kalau saudara memang saudara dan saya dipimpin oleh Allah, pasti hidup saudara akan mengalami kemajuan. Pelayanan di tempat ini akan mengalami perkembangan luar biasa. Kalau memang Bapak Ibu dan saudara yang melayani tempat ini apa? Hidup dipimpin Roh Kudus. Kenapa? Karena hidup dipimpin Roh Kudus akan mengeluarkan karunia. Karunia yang selama ini mandul, yang tersembunyi akan, kata Watchman tadi apa? Remuknya insan, keluarnya roh. 4 inilah yang harus kita jalani dalam hidup kita sehari-hari. Remuknya insan, keluarnya roh. Kita bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penolongku, Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah pelindungku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan. Kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah Dia, sembah Dia. Ya sikirabalaba ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba ya namamu ya Tuhan.
Ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba. Ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Allah Tritunggal. Haleluya Kau segala-galanya. Kau segala-galanya bagi kami dalam hidup ini. Tidak yang lain selain Engkau Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, Haleluya, haleluya, haleluya. kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bersyukur buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat perlindungan-Mu, buat keselamatanmu, buat penyertaan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan. Amin. Mengurapi, melayani di tempat ini Tuhan. Amin. Menaungi tempat ini Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh bertambah-tambah berkembang-kembang Tuhan demi kemuliaan-Mu, demi kerajaan-Mu Tuhan. Amin. Kau yang memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini. Mulai Gembala Sidang, Bapak Endro dan sekeluarga, Bapak Edward dan sekeluarga, Bapak Harepa dan sekeluarga, dan juga pengerja-pengerja yang lain. Biarlah kami semua di sini bersatu padu Tuhan, untuk bersama-sama bertekun, bersatu, bersehati, memajukan kerajaan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, bimbinglah kami, pimpinlah kami Roh Kudus, agar hidup kami setiap hari mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Yang baru yang daripada Engkau. Amin. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, biarlah firman yang telah kami renungkan dan dengarkan bersama-sama menjadi benih yang bertumbuh dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, berbuah-buah, berlipat-lipat menjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Amin. Sehingga kami saat meninggalkan tempat ini, kami boleh menjadi orang yang baru Tuhan, memiliki komitmen, tekad yang baru untuk hidup semata-mata hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, biarlah kiranya firman-Mu yang terus bergaung dalam hati pikiran kami, bergaung dalam kehidupan kami, sehingga kejahatan Tuhan sungguh-sungguh lenyap dari kehidupan kami pribadi lepas pribadi di rumah ini. Ganti kemenangan demi kemenangan dalam segala perkara. Akhirnya Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita meninggalkan tempat ini, angkatlah hatimu, bukalah tanganmu, dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di sorga, kasih yang sempurna melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus. Itulah yang menyertai, memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Saudara yang percaya dan berkati bersama-sama dikatakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, dan kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetap semangat. Saat ini bersama saya Laura Claudia Brahmana akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Departemen Pembangunan kembali menginformasikan progres pembangunan rumah Tuhan, yakni House of Sacrifice. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja berjalan dengan baik. Kami sungguh percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya padanya. Satu persatu sedang dalam proses penyelesaian, yaitu ring beam.
Siri Fasad, Rumah Doa Jabu Bolon, Rumah Doa Tionghoa, dan saat ini sedang dalam tahap pembangunan rem. Pembangunan rem bertujuan untuk mempermudah akses jemaat menuju ruang utama ibadah, baik pejalan kaki ataupun kendaraan, dan dapat digunakan sebagai lokasi drop-off. Pembangunan rem akan berjalan kurang lebih selama 3 bulan dengan dana sekitar 10 miliar. Mohon maaf jika beberapa bulan ke depan akses jalan Bapak Ibu terkendala menuju ruang Zaitun. Filipi 1 ayat 27, kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita untuk tetap teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaannya yang besar. Untuk itu, gereja mengajak setiap cabang dalam dan luar kota kembali memperkuat gotong royong. Marilah bersama-sama kita menyelesaikan tugas ini dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang terdorong untuk mendukung pembangunan rem, dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop pembangunan atau dengan menuliskan keterangan pembangunan dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan oleh gereja masing-masing, dan dapat juga mentransfer ke nomor rekening pembangunan atau men-scan QR Code berikut ini dengan menambahkan kode unik gereja masing-masing pada akhir nominal yang ingin Bapak Ibu berikan. Nomor kode unik cabang dapat Bapak Ibu lihat dalam daftar berikut ini. Demikian informasi pembangunan kali ini. Keluaran 35 ayat 21, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita membawa persembahan buah sulung sebagai wujud ungkapan ucapan syukur serta respon kita atas penyediaan Tuhan yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya di sepanjang bulan April 2024 dengan memasukkan persembahan buah sulung ke dalam amplop-amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Akan dibuka kelas Komseri 100 khusus Next Gen atau remaja dan pemuda yang diadakan mulai hari ini tanggal 28 April 2024 setiap hari Minggu pukul 17 sampai 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas Kom ini gratis dan terbuka untuk umum. Departemen Pernikahan akan membuka pendaftaran kelas bimbingan pranikah atau BPN bagi pasangan yang akan menikah mulai dari bulan Juli sampai dengan September 2024. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Mei sampai 30 Juni 2024 setiap hari Minggu pukul 14 sampai 16 WIB di GBI Rumah Persembahan. Mari segera daftarkan diri Anda kepada Ibu Putri Agnes di nomor berikut ini dengan persyaratan sebagai berikut. Haleluya, puji Tuhan. Kami menginformasikan perubahan dan penambahan sesi ibadah GBI Glasshouse di Jalan Cut Mutia nomor 26 Medan. Lokasinya di sebelah Living Room by Mutia Garden dan di sebelah Hotel Tiara Medan. Jadwal ibadah berlaku mulai 5 Mei 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Sesi pertama pukul 9 WIB dan sesi kedua pukul 11 WIB. Yang disertai juga dengan ibadah anak atau sekolah minggu. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara beribadah di GBI Glasshouse. Mari ikut dalam aksi donor darah pada hari Selasa 7 Mei 2024 pukul 9 sampai 14 WIB di GBI Rumah Persembahan. Yuk donor darah, selain membuat tubuh kita sehat, dapat membantu sesama. Untuk batas pendaftaran donor sampai pukul 13 WIB. Kegiatan donor darah ini terbuka untuk umum.
Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Kita tidak akan mengerti artinya sabar kalau kita tidak pernah bertemu dengan orang yang menjengkelkan. Kita tidak akan mengerti artinya berhasil kalau tidak pernah bertemu dengan kegagalan. Tetaplah kuat dalam setiap proses. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, berikut beberapa pengumuman untuk kita. Jemaat bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat di tempat ini dihimbau untuk dapat mengikuti FA Family Altar yang ada di gereja ini. FA 01 itu diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di Jalan Tamrin nomor 3 di rumah Bapak Edward. Dan FA 02 itu diadakan di gedung gereja ini setiap minggu kedua hari Jumat itu jam 7 malam. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan dan penghiburan dan lain-lain dapat menghubungi kami para pengerja di tempat ini atau menghubungi Bapak Edward di nomor HP 0813 6545 4703. Jemaat yang rindu memberikan persembahan via transfer dapat juga melakukan transfer ke rekening Jemaat GBI Sutomo Tower dengan nomor rekening BCA 546 041 9176. Jemaat dapat juga menyaksikan tayangan ulang ibadah raya GBI Sutomo Tower melalui media sosial YouTube gereja kita GBI Sutomo Tower, serta membagikannya untuk menyebarkan firman Tuhan. Jemaat masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan buah sulung di bulan April ini. Ibadah kenaikan Isa Al-Masih akan diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024. Di tempat ini dihimbau agar kita semua dapat hadir mengikuti ibadah pada kenaikan Isa Al-Masih pukul 10.30. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pembangunan rem di GBI Rumah Persembahan agar menambahkan kode unik 140 di jumlah yang ditransfer untuk kode GBI Sutomo Tower atau dapat scan barcode di banner di depan ini. Akan diadakan baptisan pada tanggal 5 Mei 2024. Bagi Bapak Ibu dan keluarga yang ingin untuk dibaptis, silakan menghubungi kami pengerja di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini. Demikian warta tambahan, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, boleh Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan di pintu yang tersedia, di kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa minggu depan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, dia sumber pengharapan di
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan.